Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila, masih dalam program share on atau sharing online. Kali ini kita akan membahas bagaimana menguasai dan memodifikasi table di HTML ya. Langsung aja. Pertama kita buka text editor, kemudian silahkan buat file baru. Saya contohnya adalah filenya namanya contoh_stable.html ya, ada di folder web 1 di htdocs ini ya. Untuk pengertian doc HTML, HTML head, title ini udah saya bahas di video sebelumnya. Kita langsung aja praktikum. Untuk title kita akan kasih ini adalah latihan ya, atau latihan tabel ya. Terus kita langsung refresh di web browsernya, muncul ya, ini adalah latihan tabel ya, itu baru title ya. Terus sekarang baru kita masuk ke inti materi tentang tabel. Kita akan buat nih tabel, kemudian ini penutup. Di dalam tabel akan ada apa nih ya, tr, kemudian td, ini ya. Oke, text editor yang saya pakai ini sangat memudahkan saya dalam membuat coding ya, karena dia merapikan struktur dari coding. Lihat di sini. Jadi sejajar, table temannya table penutup, ini sejajar, tr temannya tr penutup, sejajar ya. Jadi memudahkan kita dalam membaca dan memodifikasi file ya. Oke, ini struktur simple dari tabel seperti ini nih. Ada table, ada tr, ada td ya. Tr ini adalah table row atau baris. Kemudian TD adalah table data atau yang bisa kita sebut dengan sel atau kolom ya. Jadi kalau kita membaca dari sini, ini ada satu baris dan 3 sel atau 3 kolom ya. Oke, untuk melihat hasilnya langsung kita isikan dulu aja di sini ya. Nomor, kemudian nama, kemudian di sini alamat ya. Alamat. Nah, bentuknya seperti ini. Agar tabelnya bisa terlihat di browser, kita kasih isian properties pada tag HTML table ya, border ya, misalkan gini, table border 1, dan isi dari kolom, masing-masing kolom ada isinya nomor, nama, dan alamat. Nah sekarang kita akan cek di browser. Nah tampilan seperti ini tabel nih, tabel yang isinya 1 baris 3 kolom atau 3 sel, masing-masing ada isinya nomor, nama, alamat ya. Ini baru 1 baris. Nah sekarang kita akan coba buat menjadi 3 baris ya. Ini kita copy aja, kemudian kita letakkan di bawahnya, betulnya seperti ini ya. Ini saya turun ke bawah. Nah ini kan kita nih, langsung kita isikan. Misalkan nomor 1 namanya adalah Rio Budiman, Rio Budiman, alamatnya di Serpong gitu ya. Kemudian nomor 2 kita isikan misalkan Ahmad Sanchez ya, alamatnya juga sama di Serpong. Ini contoh ya. Maka nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Nah bentuknya segini ya. Jadi ini ada 3 baris, ini baris 1 2 3 dan 3 kolom ya. 3 baris 3 kolom. Selnya ada berapa? Selnya akan bertambah. Ini sel 1, sel 2, sel 3, dan selanjutnya. Sel itu adalah satu kotak seperti ini ya. Oke. Terus kita lanjut, kita akan memodifikasi tampilan ini. Yang tadinya bentuknya seperti ini nih tampilannya, kita akan coba membuat dia menjadi di tengah tampilannya, tengah dari browser. Berarti itu adanya di property table ya. Property table kita akan kasih align ya. Align ini adalah, kalau align itu adalah perataan secara horizontal ya. Center seperti ini, align center. Coba kita lihat ya hasilnya, maka dia akan di tengah ya, itu align untuk perataan secara horizontal. Terus kita kasih ukuran width th ya, sama dengan 50, misalkan 50% ya dari tampilan browser ya. Kalau kita cek di sini browser, maka ini 50% dari keseluruhan ya, dari sini sampai sini ujung ya, terus dibagi 2 kan 50%, maka hasilnya seperti ini. Bisa diganti aja ya, bisa diganti jadi 70, 75, itu bebas ya. Terus kita coba modifikasi lagi, kita kasih warna sekarang tabelnya ya, menggunakan BG
color gini ya, BG color, kita kasih warna kuning, coba ya, yellow. Bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan kode warna yellow. Nah, bentuknya seperti ini ya, itu memodifikasi warna. Terus sekarang border ya, border kan ini kelihatan kecil ya, 1 pixel. Kita coba supaya tebal, kelihatan tebal, kasih aja 15 deh ya, sekalian ya, 15. Terus kita refresh. Nah, ini kan tebel nih ya, border table ya. Nah, ini tebel nih ya. Oke, kemudian terus kita kasih lagi oke, ini border kita kasih juga border color ya, sekalian juga ini kita kasih warna biru ya, blue. Masih bermain di property table ya, jadi ketika running, nah tampilannya kayak gini, border ada kuning dan sisinya sebelah kiri, sebelah luar adalah biru sebanyak 15 pixel ya. Oke, itu baru properti di table nih, baru properti di table. Ini kita belum bermain di isi dari data ya, isi dari data. Oke, sekarang kita akan bermain di isi dari data. Bagaimana cara memodifikasinya? Ya udah, tergantung kita. Kalau kita tahu propertinya apa, maka kita akan mudah untuk memodifikasi tampilan ini. Seperti itu ya konsepnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain warna di sel. Saya akan merubah warna ya, TR yang kedua ini menjadi warnanya berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat nih, TR yang pertama ini kan ini nih, baris pertama, baris kedua kan ini. Nah, kita akan bahas, kita akan rubah baris kedua TR-nya yang ini ya. BG color seperti biasa, warna menggunakan BG color. Saya kasih warna red ya, red tampilannya atau merah, maka dia hasilnya seperti ini ya kan. Kalau tulisannya mau di tengah, berarti menggunakan, karena perataan apa namanya, secara horizontal menggunakan align, maka menggunakan align. Kasih center, maka nanti isi dari baris akan ke tengah. Nah, bentuknya seperti ini ya kan. Oke, itu konsep dari table, TR, dan properti. Kita pelan-pelan aja. Kemudian biasanya untuk judul kan ada ini, nomor, nama, dan alamat. Ini kan judul ya. Biasanya untuk table tidak menggunakan TD ya. Kita memakai konsep baru namanya TH ya. Ini TH, penutupnya juga TH. Oke, kita ganti dulu menggunakan TH. TH itu adalah table heading atau table header ya. Secara otomatis nanti formatnya mengikuti tag HTML dari TH. Yang tadinya kan kayak gini nih, TD-nya biasa ya. Maka ketika berbentuk TH, berbentuk judul langsung seperti ini di tengah dan cetak tebal. Ya, itu ya TH ya. Perbedaan TH dan TD. TH itu untuk ini aja, untuk judul biasanya di baris pertama biasanya gitu bentuknya. Oke, itu kita memberi warna satu baris. Sekarang bagaimana kalau kita mau memberi warna satu kotak aja atau satu sel aja? Contohnya yang mana nih? Contohnya di nomor 2 nih, kita akan mengkasih warna di kotak yang nomor 2 aja. Oke, kita akan kasih warna kotak nomor 2, berarti ini ya, TD ya. Berarti TD kita akan kasih warna sama BG color, kemudian kasih warna apa nih? Blue ya, blue. Terus sekalian juga deh align, kita coba-coba ya. Semakin sering coba-coba akan semakin paham konsepnya seperti apa. Nah, ini kan bentuknya gini, nomor 2 jadi di tengah dan warnanya biru. Dia sendiri ya, dia sendiri aja. Yang Ahmad Sanchez dan yang lainnya nggak kena ikut. Kenapa? Karena kita ngasihnya di propertinya dia aja nih, TD yang dia gitu ya, nggak di dalam TR seperti itu ya. Itu konsepnya ya. Oke, terus sekarang kita akan bermain di konsep lain dari table yang harus kamu paham selain tadi ya, table, TR, TH, TD, dan berbagai properti yang digunakan. Ada juga properti yang penting, yaitu yang namanya cell padding dan cell spacing ya, itu ada di table ya. Kita tambahkan nih di samping BG color. Jadi properti dari table banyak nih.
kita coba-coba aja ya yang biasa digunakan. Cell padding, sekarang cell padding saya kasih contohnya ya 15 ya, biar kelihatan jelas banget nih ya. Sama seperti border saya kasih 15. Terus cell spacing ini saya kasih 15 juga lah, contoh ya. Cell padding dan cell spacing ini konsep yang biasa dipakai di table nih, harus dipahami juga dan harus tahu juga ya sebagai pemrogramer web ya. Oke, kita refresh, maka tampilannya seperti ini. Oke ya. Lalu apa itu cell padding dan cell spacing? Kalau cell padding ya, cell padding itu adalah kita akan menentukan jarak dari konten isi dari cell atau konten ke border, itu jaraknya 15 pixel ya. Kalau cell spacing, jarak dari border satu ke border lain itu maunya jaraknya berapa gitu ya. Sebagai contoh, kita akan hapus yang mana nih, cell spacing kita hapus jadi 0, nilainya 0 ya, cuma cell padding aja 15. Nanti hasilnya kayak gimana, kita lihat. Nah, hasilnya kayak gini ya. Jarak antara isi contohnya ini ya, isi dari cell ke dalam baris ya, baris dia atau border itu 15, tapi jarak antara baris yang satu, border yang satu dengan border yang lain tidak ada jarak, maka bentuknya seperti ini ya. Kalau kita balik yang paddingnya 0 ya, kemudian spacingnya 15, hasilnya kayak gimana nih, biar kita paham, kita otak-atik aja. Nah, bentuknya kayak gini. Jarak antara isi dengan yang bordernya dia itu nggak ada, tapi jarak antara border satu dengan border lain ya, atau baris yang ada di sel satu dengan sel lain itu ada jaraknya. Nah, itu kita bermain di cell padding dan cell spacing. Itu juga yang sering dipakai ya di programmer web ya, cell padding dan cell spacing jika berhubungan dengan tabel. Ya, bentuknya gini. Makanya kita harus paham nih cell padding dan cell spacing. Namanya hampir mirip, cuma kegunaannya beda. Terus kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas tentang apa ya? Merge cell ya. Kalau di Microsoft Word ada penggabungan cell ya. Misalkan ini mau digabung ya jadi satu kotak, yang tadinya dua kotak jadi satu kotak, itu kita bisa baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Sekarang kita akan coba menggabungkan nama dengan alamat secara horizontal, berarti itu ya. Berarti kita akan coba, itu akan ada di posisinya di alamat ya, nama sini ya. Saya akan gabung nih. Cara menggabungnya menggunakan call span. Call span itu kalau menggabungkan kolom ya, berarti secara horizontal. Call span, kolom span ya, gabungan nama dan alamat. Karena digabungkan nih antara yang baris ini, yang kolom ini dengan kolom ini, berarti karena udah digabungkan dengan menggunakan call span, maka kolom ini harus dihapus. Itu konsepnya. Jadi cara pembacanya seperti itu. Karena kan kolom yang tadi dengan yang ketiga ini digabung, berarti kolom ketiga nggak usah ada ya. Nah, ini kita akan coba nama dan alamat. Ini konsepnya. Kalau menggabung berarti harus ada salah satu yang terhapus. Jadi kalau misalkan kita refresh, nah bentuknya kayak gini kan, digabung atau merge cell nih. Itu secara horizontal ya. Lalu bagaimana cara vertikal? Misalkan serpong mau digabung nih, serpong dengan serpong kan sama nih isinya ya, digabung secara vertikal nih. Berarti kita akan coba lihat dulu dia yang paling atas siapa. Paling atas kan ini serpong ya, berarti yang di sini nih posisinya ya. Kalau tadi call span, kalau menggabungkan secara vertikal menggunakan row span sebanyak berapa baris, misalkan 2. Kalau tadi berapa kolom ya, 2. Ini berapa baris, 2. Karena ini kita menggabungkan 2 baris di 2 sel, maka harus ada salah satu yang dihapus. Berarti yang sejajar dengan dia. Yang sejajar dengan dia ini baris ketiga ya, kolom ketiga, maka yang sejajar adalah ini. Inilah yang terhapus. Seperti itu konsepnya. Ya, untuk menggabungkan kolom maupun baris ya. Jadi ketika kita refresh, hasilnya seperti ini, serpong ya, seperti itu. Ya, itu cara merge cell ya, baik secara horizontal maupun vertikal.
Kemudian kita akan bahas lagi tentang v-line ya. Kita lewat nih, tadi kan align ya. Align itu perataan secara horizontal seperti ini ya, dari baris, secara baris ya. Bagaimana kalau kita perataannya secara vertikal ya, maksudnya seperti ini. Contoh, di TR BG color red ini center akan saya kasih menjadi left atau rata kiri, maka hasilnya seperti apa? Nah, dia kiri kan, rata kiri nih. Kalau rata kanan apa? Rata kanan right, gitu ya. Kata rata kanan right, dia rata kanan, gitu kan. Kalau setengah berarti center. Kalau perataannya horizontal menggunakan align, tapi kalau perataannya vertikal ya, vertikal artinya apa? Vertikal ketika ada beberapa kolom yang digabung secara baris seperti ini. Serpong kan dua baris nih ya, kolom secara dua baris digabung ya, bentuknya seperti ini. Ini bisa kita ratakan, mau di atas, di tengah, di bawah itu bisa, tapi tidak menggunakan align. Beda ya. Kita menggunakan yang namanya adalah v-align, menggunakan tambahan kata V atau huruf V atau vertical align. Kita contohnya nih, kalau di atas menggunakan top ya, jadi kita refresh, dia ada di atas. Kalau di tengah kita menggunakan middle ya, itu tengah, middle. Nah, tengah kan. Kalau di bawah kayak gimana? Bawah berarti bottom. Nah, bentuknya seperti itu, bottom. Refresh. Oke, gitu ya. Itu beberapa atribut yang biasanya dipakai di tabel nih. Ya, saya hampir sudah bahas semua yang biasa dipakai di tabel ya, tag-tag dan beberapa atribut. Kemudian kita akan bahas kalau kita sudah bisa memodifikasi tampilan komersial, maka kita akan dengan mudah, misalkan contohnya serpong ini saya akan ganti dengan gambar ya. Gambar berarti tahu kan posisi serpong ini ada di kolom berapa, kolom yang mana ya. Kita akan masukkan dengan gambar ya. Sekalian kita belajar tentang tag HTML tentang gambar ya. Ini serpong ya, kita akan ganti dengan gambar. Tapi syaratnya adalah gambarnya harus tersimpan di dalam folder project kita di dalam htdocs. Ya, ini kan di luar ya, di luar nggak ada di dalam folder apa-apa lagi, di dalam folder project web 1. Ini namanya penguin ya, saya sudah sediakan namanya penguin.jpg ya. Maka nanti ini ya, kalau kita mau memasukkan gambar di sini ya, contohnya ya, maka di serpong ini kita akan ganti ya, menggunakan tag HTML lagi namanya image src ya. src ini ya, sama dengan kita langsung ganti misalkan penguin ya, penguin.jpg. Seperti ini ya. Kemudian sekalian kita kasih width untuk lebar supaya tidak terlalu lebar dari gambar aslinya, 200 pixel. Kemudian height untuk tingginya ya, sama dengan misalkan 300 px atau 300 pixel ini ya, image source. Kemudian sekarang kita running nih, hasilnya seperti apa. Nah, bentuknya kayak gini ya. Ini cara memasukkan gambar di dalam table. Kalau misalkan tulisan kan kita tinggal ngetik aja, tapi kalau misalkan memasukkan gambar menggunakan tag HTML baru namanya image, source-nya di mana nih ya. Kemudian kalau di dalam project kita yang sama, langsung menyebutkan aja nama file dari gambar plus extensionnya. Kemudian letakkan juga dia ketentuan ukurannya, mau tingginya berapa, lebarnya berapa, jadi nanti hasilnya seperti ini supaya lebih rapi. Oke, itu ya, ini adalah tampilan dari modifikasi table dan sebagian besar sudah saya sampaikan di sini nih ya, mulai dari table, tr, th, td, bg color, call spacing, call span, kemudian row span, cell padding, cell spacing ya. Oke, itu aja ya materi dari modifikasi table di HTML. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.